Enggak, kenapa alasannya kenapa kok di tempat ini gitu loh. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat kasta. Ada penasihat kasta. Yang nomor satu itu yang harus ditempati. Dan beliaunya memang selalu nomor satu. Nomor satu. Itu dari angkatan kita. Tagline kita itu harus satu. Yaitu apa? Bekerja keras menuju generasi biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar Santri Kaliwates angkatan 8 dan beberapa angkatan 9 bisa silaturahmi di dalamnya Gus Awis. Alhamdulillah semuanya sudah makan-makan dan menunggu beberapa rombongan ya, pasukan. Di grup sudah muncul ada rombongannya Mas Ma'arif dan beberapa yang lainnya. Oke Mas Hilmi, Mas saya baru jam berapa Mas? Jam 10. Pengalaman. Mas kan grogi plus. Mas Izo. Mas Kamal Yusuf janjian jam 10 tapi dia sudah jam 9. Beliau menolong orang aja merepotkan. Tidak ada pelajaran yang dapat diambil. Karena pikiran saya dari Surabaya ke sini itu 2 jam. Jadi ternyata kok cuma sejam lewat yang menunjukkan jalan. Gus Awis aslinya gitu. Muklis itu saat mulai kemarin sampai malam itu mau mikir. Katanya matur podcast jenengan gitu loh ya. Urung gawe. Kok aku yang ngawitine gitu loh. Akhirnya gini guys, please, gampang nih, pokoknya Pak Gus ngomong gue sampean timbali. Nek jenengan di podcast muklis ngene iki ya, Gus. Ya muak. Guys, tangan terus sudah takut-takut Gus Awis, guys. Takut dengan Gus Awis, guys. Lah ya awakmu sing kohos. Aku terlalu cedek. Jadi sampai aku. Ini iki bayaran wis jelas ya. Gus tenang Gus, memang muklis itu pokoknya mengagung-agungkan yo bangga sih kalau iki buku nih Gus. Dapat saya bulan itu mulai awal sampai akhir meyakinkan saya bahwasanya aku tidak dari Gus Awis. Tadi guyu aja. Baca demo lah jadi Gus Awis. Gus, apa sakjane iki acara niki kapi sih awal kok sampai reuni motifnya reuni. Ya intine kepengin guyon gak nang WA ngono ae. Mau nang WA wis guyon padha ae. Sampai aku bisa jelaskan kenapa di Busi beberapa kali dulu memang sempat muter ya jelas loh penerimaan tapi di sini itu yang paling tengah mungkin secara geografis paling tengah terus yang mau penting mana Nah ini mesti lebih bisa Kira di podcast ini. tapi gak ada ya ada grup yang dibuat khusus selain grup kita untuk menyiapkan ini rasa-rasa itu intinya masuk di fasilitasi musik terus atau berasa berdosa maksud intinya grup sampai diri rasa-rasa untuk masuk di fasilitasi musik dulu iya rasa berdosa nanti tak pastikan bahwa gak usah suka itu sampai gak diusin gitu musik itu pengen sedekah pengen ngundang-ngundang jamu dan seterusnya orang itu lah pendapatmu ini. ya ada setuju kan ya wes pokoknya malah mau tujuan dia kan salah banget saya ini dari esok kau saya dari kamu mesen yang tangan tuh ya itu sih penting lah Pemberdayaan ekonomi. geografisnya sip terus yang mau enak jamu angkatan sampai nilai grup sangkal untuk sawal itu agak perang stiker terus yo tentang tai itu loh ini yang apa bagus itu ini mah terus santai kan nang medsos itu dunia santai aku serius sifat nyata Aku tak takon ya. Gus pengalamannya di Mapeka.
KPK itu dengan pripun, menurut dengan pripun, kan jenengan sudah termasuk kiai yang nasional. Pengaruh pendidikan KPK itu ada. Ya, awalnya saya mesti nggak ada. Pengalamannya. Ya intinya yang paling kerasa ya namanya PK kan ketemu fungsi beda-beda. Ya nggak ini lah masyarakat itu kan nggak hanya memadai ya persis ya. Jadi kan kita belajar dari fungsi non itu yang membuat ya jadi kita serius ini. Muklis nih kok Gus. Bakal tahu YouTube belum? Muklis itu kemarin tadi marah tak kandani. Please, kayak sampai takoni model ngono. Jelas audien harus bicara serius. Karena memang tergantung nggone hostnya. Jadi memang ada yang saya koyo aku jajan ngene. Ya guyon akhirnya. Ya memang tipikalnya. Mandang nyanyi kok jadi korbuser. Terus jedor ya gak iso. Padahal kemarin tadi mengatakan bos kudu ono apa jenenge tagline apa ya. Jadi yang nanti channel Muklis Radin iki opo ya. Ya, mungkin kali ini tagline-nya yang mungkin bisa disampaikan ya. Ngapunten Gus, ngapunten Gus. Mewakili apa loh? Enggak, kenapa alasannya kenapa kok di tempat ini gitu loh ya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat kasta. Ada penasihat kasta. Yang nomor 1 itu yang harus ditempati. Iya. Dan beliaunya memang selalu nomor 1. Nomor 1. Ya, itu dari angkatan kita. Tagline kita itu harus 1. Ya itu apa? Bekerja keras menuju generasi biasa. Ya. Jadi kita itu apa ya? Itu tagline kita kan. Dari dalam kongres pertama ini. Ya, mungkin nanti teman-teman sangka yang lain mungkin bisa mengadakan kongres berikutnya gitu ya. Ya, karena angkatan kita di sini harapan saya bagaimana yang sudah nasihatkan oleh Sawis gitu ya. Iya. Apa semua itu nasihat semuanya. Nasihat bagusnya. Karena di dalam grup kita itu selalu positive thinking, positive speaking gitu. Nggak pernah ada kata-kata. Walaupun menurut angkatan yang lain, Mas Helmi itu kelihatan sombong. Tapi ya memang seperti itu. Memang sombong. Bukan sombong. Tapi dalam bahasa yang lebih santun dan lebih positif itu, ya dia menunjukkan karakter bahwasanya orang sombong seperti saya. Jadi itu positifnya di situ. Oh, gitu. Jadi berbagai macam karakter itu ada di dalam kelompok kita, dalam grup kita. Enak kan dengan sini betul deh bang. Adalah langsung menang ini. Apa pinter deh? Ini tanggal kenapa di grup aku menang? Oh ya. Kenapa kok di grup saya selalu diam? Saya sebenarnya bukan diam. Bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal, saya sebagai pengawas grup. Nanti saya jadi. Karena kita itu harus menuju generasi biasa. Ya, kita bekerja keras untuk menuju generasi biasa. Bukan diam kita ini. Jadi yang aktif di grup itu kita ambil lagi bahasanya bekerja keras untuk generasi menuju generasi biasa. Loh, saya pas pikir ya awake dhewe kan koyo satu grup ning gone pagar Musa. Oh iya. Sama juga pagar Musa. Oh iya. Dari ranting Ibnu Sina. Oh, saya penasihat. Oh. Ini sih. Aku telepon Mas Rafiq. Mas, iki iku yo. Mas iki pendeta. Loh, dia ikut dulu. Apa ya? Pramuka ya? Waduh, ini loh. Bahasanya itu selalu menuju ke sasaran. Nyelewat. Kampung. Akhirnya biasa saja. Itu yang karakter lain itu. Sesuai dengan tagline kita. Tapi kerja keras untuk menuju generasi biasa. Tapi dari apa ya? Kayak udah jadi kudune jadi guyu. Titin. Ya, terima kasih kami sampaikan juga atas nama Angkatan 8. Kami sampaikan terima kasih kepada
teman-teman perwakilan dari angkatan 9. Ya, mohon maaf nasihat ya. Harus tetap menjaga karakter. Terima kasih. Iya, karena keberadaan teman-teman angkatan 9 ini sebagai pembelot dari angkatan 9 yang tidak terima dengan kondisi di angkatan 9 itu bagus sekali untuk mengikuti angkatan 8. Karena tagline-nya angkatan 9 beda lagi. Angkatan serius ya. Iya, terlalu serius gitu loh ya. Apa nasaru gitu. Serius. Tanya kalau mau mulai saya, kita mau nge podcast kenapa? Nah, ayo, jawab Bang. Karena gini, jadi awalnya sih sebenarnya nggak sengaja, karena diri saya dulu tuh nulis Bapak Sewulan ini kan ke juru kunci, kemudian saya akan pakai hampir aman loh. Nah, tak pikir-pikir rugi Gus kan, sekalian akhirnya pengen dapat gambarnya. Nah, ini rencana podcast itu sebenarnya untuk melanjutkan tulisan saya berdua. Walaupun nanti awalnya harus lewat sini dulu, tapi tujuan sebenarnya saya ini. Nah, sekalian menaikkan kelas lah. Untuk karunggus barang. Untuk karunggus barang. Nah ini guys, lihat guys, ini ya, ini hasil karya dari angkatan 9 ya, angkatan 9 yang bergabung dengan angkatan 8. Jadi bagaimana juga angkatan 8 itu memberi efek yang positif. Tunjukkan. Ya ini ya, Bapak Sewulan ya ini baru edisi pertama dan chapter pertama. Oh, cetakannya ini sudah ketiga. Cuma ini baru edisi Revisi, sudah direvisi. Oh, sudah direvisi. Nanti akan terbit buku yang kedua. Ya, buku yang kedua. Ya, segera. Ini hanya 75.000 guys. Ya, 75.000. Oh gitu ya. Nah, cuma karena ini ada efek di angkatan 8 gratis. Terima kasih ya. Ya itu Gus, karena sebenarnya pengen nulis dulu, tapi kan muter-muter guru direkam ini kan rugi loh Gus. Jadi ya sebetulnya ya rekaman terus di syuting gitu kan, buat karo juru kunci harus apa-apa. Jadi tapi memang proses melalui ke situ itu harus dilalui, kadang-kadang butuh karo kiai pacar sendiri. Walaupun viewernya di syuting tuh kok. Kadang-kadang aku nggak yakin dengan filmnya juga. Podcast NO pacar puluh itu kayaknya nggak yakin. Tapi kalau kiai Khotib Surya makanya aku juga mengorbankan waktu saya buat dia itu. Korban waktu dan tenaga. Tapi naik mobil memang podcast ini juga dibiayai juga. Yang mulanya hasilnya dibanding hasilnya dia api. Mulanya ini suaranya kok kaya enak. Ya, makanya saudara Komplis ini mengikuti tagline dari angkatan 8, bekerja keras menuju generasi biasa. Jadi kalau tidak terkenal itu sudah biasa gitu loh. Pasti akan terkenal dengan sendirinya. Gitu. Contohnya itu contohnya ini Bapak Sewulan ini hasil itu karena bergabung dan bercengkrama dengan angkatan 8. Lagi dengan tapi saya Bang Helmi ini ya, Bang Helmi ini. Saya ingat momen istimewa ketika pengantar ini. Saya dulu pernah jadi Gus ya. Gus saya minta dibikinkan pengantar saya itu keberatan. Gus, aku merasa belum pantas untuk menulis pengantar saya itu belum pantas. Aku sopo sih. Terus aku berusaha meyakinkan kan, Gus sampai itu lulusan Mesir, kiai besar, kemudian sudah sangat pantas sebenarnya lulusan Mesir. Terus saya tak jajali ya. Masuk ya. Revisi berikutnya apa ini? Jalannya ini dimasukkan ini ya, dokternya gitu ya. Dokternya mana? Oh iya dokternya. Iya lah. dokter ya. Beliaunya nggak mungkin meresi kayak gini. Kita
Tapi kenapa Pak Fikri kemarin nggak datang? Saya datang Bang Helmi. Ya. Akan Cuma ya tetapi- itu sore. tapi jujur saja ya, dengan buku ini saya dapat pengantar beliau itu merasa senang sekali. Dan hari ini memang saya diundang nggak diundang. Ini momen saya ketemu karena di lain Waktu itu mintanya nggak ketemu langsung. ya enggak, maksudnya gini, saya itu jangan kamu, aku tekan ini kok kira golek konten toh. Ini loh, ini buku ini saya itu belum pernah ketemu sendiri kan, ketemu setahun yang lalu karena silaturahmi biasa, diantar kiai pacar. Silaturahim. Tapi setelah buku ini terbit dan mendapat apresiasi, kita belum pernah ketemu. Makanya ini reuni itu kesempatan saya bisa ketemu beliau. Kan kalau momen-momen biasa kan aku harus sowan dhewe dadak melalui pacar kula. Aku gengsi kalau pacar enggak mulai-mulai dulu. Tapi lagi kalau kayak pasar pun gak usah podcastan Makanya aku ini saya. dari lain aku teko karena apa? Kepentinganku aku harus ketemu menyampaikan. Kok tahu kalau kita ini mau ketemu? Nah, kan banyak perbicaraan banyak. Banyak banyak. Dan belum tentu Besaris itu bisa menerima di momen-momen yang tidak seperti ini. Misalnya momen keseharian beliau kan sudah disibukkan dengan kegiatan. Awakmu kan lingkupnya kan pacar polo, nggak masalah lah. Pokoknya jadi sasaran bulian. Itu loh Gus. Aku tuh pengen kesini sebenarnya pengen gitu. Makanya kemarin aku nggak terima juga tuduhan saya harus dituduh misalnya konten itu. Saya nggak terima karena ini aku harus ketemu karena aku bilang sama beliau podcast nggak podcast, acara nggak ini momenku ketemu. Tapi akhirnya podcast. Enggak juga kan ini kan ngobrol. Ini kan ngobrol. Saya sebentar. Tanggapannya beliau bagaimana kan belum tahu. Nah, beliau kan sudah kita aja. Iya, itu. Ini Ini terkait dengan Iya, ini saya apa? paham. Ya ini beliaunya emang Bang Muklis ini menanyakan terkait dengan keinginannya ke sini benar-benar ingin ketemu ya dengan. Ya, kira-kira Yang jelas dengan- buku itu menurut saya adalah buku pertama yang mampu menghimpun informasi penting yang pasti akan menjadi rujukan. Oh, mantap. Orang yang akan mencari tahu saya ulang pasti akan bisa baca. Alhamdulillah. Kelebihan yang lain, dia mendekatkan para tokoh duriah Seulang. Ya, tokoh duriah Seulang kan, ternyata ada yang jadi ini, yang jadi bagaimana itu. Dia juga mendekatkan kekerabatan antar tokoh di Nusantara ini. Luar biasa itu sekali. Jangan ngomong itu. Jadi kan termasuk Seulang. Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti Bang Muklis ini nggak salah. Tapi Bang Muklis ini ada Seulang juga nggak? Loh, kan dari kecil jadi ini. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Saya nggak mengatakan fitnah. Angkatan kita itu angkatan generasi biasa. Jadi positif dikit terus ya. Nggak perlu itu. Ya, gimana? Masih saudara. Alhamdulillah. Terus diapa nih sebab? Kalau nggak kesini nggak mungkin dengan kesadaran. Iya. Tenang. Iya, iya, percaya. Aku karo dhek ora berani. Aku karo Gus Awis cedek jo macam-macam. Tapi aku nek rono, aku ndak ketulung kowe. Karena gini loh, aku tuh punya rasa sungkan. Karena Kalau Sungguh-sungguh mengharapkan gitu kan. karena ketokohan ya. Jadi kalau saya itu siapa sih? Saya kalau tokoh yang jadi punya rasa segan yang tapi sebenarnya nggak baik juga. Kalau dengan tokoh Kiai Pacar Pulau, Ya karena kan beliau teman sendiri, teman satu angkatan dan saya tahu punya gadgetnya dia. Aman ya, aman banget, nggak rasa macam-macam, aman. Mungkin ada tambahan terkait dengan rencana penerbitan buku yang kedua ini dari buku yang pertama itu. tambahan apa? Tadi sudah dibicarakan ya, bagus sekali. Jika mau dilanjutkan, katanya mau menulis silsilah sampai ke
bani-bani yang ada di sini sekarang ini luar biasa. Karena selama ini orang-orang hanya menyimpan semacam fotokopi per bani, hanya nyimpan fotokopi. Dapat semacam fotokopi dari bani-bani yang berasal dari sengkulan itu dijadikan satu di buku, kan bisa sangat bermanfaat untuk menghimpun dari berbagai dunia. Dan istimewanya itu kan saya juga pernah soal besar, dan diterima dengan baik, diterima dengan beberapa, mungkin ya dari beberapa 10 orang tamu itu saya cuma saya yang dari 10 tamu itu yang datang ke Gus Bah, Pak Muklis ditimbali Gus Bah, ini langsung senang. Kalau saya mungkin tidak membicarakan saya pulang, mungkin saya tidak diterima. Karena beliau jam segitu itu harus isi kertas ulang. Nah, itu akhirnya ya alhamdulillahnya ketemu beliau dan diberi waktu 15 menit. Dan itu momen luar biasa. Dan mau foto bareng yang penting kan. Untuk konten. Ini yang menjadi pertanyaan Bang Muklis. Ya, ini adalah buku pertama. Ya. Buku keduanya kira-kira berapa bulan, Bang? Ini saya sudah beberapa hari sih. Cuman ya ini terpotong konten. Jadi saya ini mau bikin buku ini akhirnya saya ganti jeda podcast. Kalau Habib Ja'far kan jeda nulis, saya jeda konten mau fokus. Pertanyaannya Pak Muklis, berapa bulan? Belum 2 bulan, 3 bulan insya Allah lah. Jadi saya harus ngatur waktu. Aku dulu sih masih bingung gitu loh, maksudnya ini yang ngopo, yang ngontren, apa tulis di sini, padahal covernya udah jadi. Iya, karena bisa ditunjukkan enggak? Gimana kok? Bisa di Facebook ada. Tapi gini, saya itu menulis itu dengan harapan saya bikin covernya dulu orang nagih gitu. Orang nagih karena banyak yang ingin. Ada. Saya coba lihat covernya. Ada. Neng anakku. Ini Gus. Ya, coba ditunjukkan ini. Ya, ini anu Mas. Saya mewakili karakter. Harus itu ya. Kita ini bekerja keras ini ya. Untuk menjadi generasi biasa. Itu. Ya. Cocok tadi host. Harapan saya dengan bikin cover itu supaya buku cepat selesai. Tapi nulis belum selesai. Jadi ya wes akhirnya ini covernya udah jadi. Dan itu saya bikin buku itu selalu serius, Mas. Karena apa? Cover ini juga harganya mahal covernya aja. Terus layoutnya ada proofreadingnya, kemudian ada editornya. Saya sengaja bikin buku itu jangan sampai buku itu menjadi buku yang seperti yang Anda katakan tadi, buku biasa. Mohon maaf. Ya. Kita di sini bukan biasa-biasa yang seperti yang jenengan katakan. Bukan ya. Oh, biasa kita itu ya biasa orang yang luar biasa gitu. Biasa. Itu mahal, itu desain covernya itu sudah mahal. Ini rencana buku kedua, Bos. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Mungkin ada masukan, Bos? Ada masukan nggak? Sudah banyak yang nyambung bagus. Iya. Ya, bagus ya. Bikin trilogi. Ya. Bukan 2 aja lah. 2. Silsilah sekular. Ada macam silsilah garis-garis gitu Ya. Tapi ada semacam awalnya itu mungkin narasi dulu, misalnya tokoh yang belum masuk di yang pertama, misalnya kan masih banyak. Nah, termasuk ternyata itu Kiai Maimun Zubair itu juga masih Duriah Sengkulan gitu. Dan ini kan belum banyak yang tahu kan. Dan saya kan harus konfirmasi ke saya dan lain-lain itu. Karena saya bertemu dengan Gus Faisal itu ngomong, dia santri sarang yang sekarang jadi anggota DPR di Blora. Namanya Gus Faisal. Dia cerita begini, Mbah Mun tuh sering cerita Mas sama saya, pokoknya kamu harus ke Sengkulan. Nah kebetulan kemarin dia ke Sengkulan nanya saya, Gus aku neng Sengkulan Gus, sampai neng dia, aku neng Jogja ya, iya gitu, saya gak bisa nemoni, oh nggak apa-apa, yang penting aku bisa. Itu anggota DPRD. Berarti sudah ada kenaikan kasta nih, Bang Helmi. Menjadi Gus ini sudah. Ya udah. Diterima. Panggilan panggilan guyon, aku kan bukan anaknya Kiai, panggilan guyon. Ini karena sudah menjadi Gus Muklis ya. Wah, saudaranya Gus Awis ya. Ya,
Cuma ya perlu diingat. Tapi gini lah, supaya tidak menjadi pembohongan publik ini. Iya. Ya. Harus bekerja keras, itu ya bekerja keras. Edisi buku kedua, Insya berarti ya. Tapi saya ingat loh momen luar biasa di Kaliwates sama Gus Awis itu ketika beliau mengajak saya ke Darung Dulu. Jadi saya itu mungkin satu-satunya angkatan 9 ya, yang pernah diajak ke Darung Dulu. Atau ada yang lain, Gus? Loh. Wah, Nanang itu alumni sini loh ya. Oh iya. Satunya. Nah, saya itu waktu itu diajak nginep di rumahnya, kemudian diajak muter-muter. Nah, sempat kecopetan juga di Surabaya. Oh di Surabaya. Bilang kalau di sini wah. Akhirnya kita berdiri ya sampai Bungu Rase sampai sini Peterongan itu berdiri naik bis itu terus ongkosnya kalau nggak salah dari mana itu Gus? Jual rokok atau dari mana? Wow. Siapa yang bayar? Aku rokokku. Rokokku ladol. Nah itu saya kagumnya dari dulu sebenarnya. Kok iki kok pondoknya gede, aku diajak muter-muter please ngene. Dia tuh ngajak nemenin saya itu ke saya kayak adiknya. Diajak muter-muter ke sudah dari dulu dianggap asrama. Tapi kan dulu kan beliau pendiam. Nah, jadi nah terus muter-muter ke pondok, saya ketemu abahnya juga tidur dulu beliau selengker di kamarnya banyak poster slang tapi wajahnya nggak kesleng wajahnya biar maksudnya alim gitu loh nggak kesleng. Nah kayak aku kan misalnya fans slang kan cocok, nah beliau kan nggak cocok. Produser. Oh iyalah. Produser band. Harusnya dipahami antara slanker sama produsernya itu. Coba ditanya mengenai produser band itu. Ya. Sejarahnya gimana sejarahnya Gus dulu karak band ya? Iya. Karak. Itu kan AA gitu. AA itu dewe. Tapi muncul sebagai gitaris. Karena kalau grupnya Bunda kan dia jadi drummer. Jadi dewe kalau gitaris dia jadi gitaris, drummernya Musopo itu. Nah itu kelas ya. Kemudian asisnya juga dari luar. Yang kita nawari aku. Rekaman, lalu gambar Daniel. Nggak tahu produser deh. Tapi alhamdulillah berhasil itu. Ya, saya termasuk yang beli albumnya. Saya itu biar Kartika, Jember. Kampus ya. Dari apa? Studio musik. Itu kan nggak salah 125 atau 250. Mana ya? Zaman itu ya. Itu 100 keping. Oh, udah 100. Yang beli Dijual harganya saya masih ingat 3.500. Semisal laris ya itu 350.000 bagi untungnya. Semisal laku ya. Itu 350.000 berarti kan untung 100.000. Semisal laku. Ternyata dibagi dana. Ini masih nyaman tuh. Masih nyaman tuh. Bisa jadi di apa? Di ini. Dulu sempat itu ada sengaja yang Metallica terus taruh soundtrack. Ya mungkin loh, soalnya kaset-kaset ini dari Jember itu masih ada. Bisa digital. Ya cuma disetel mungkin di sini lengket. Ya nanti coba dibuka. Ya memang kita dulu sempat rencana meng-MP3 kan. Lha sing aran sebagai AA. Iya. Aku terus nyawur nang ngene kertas ya. Terus apa dijogo mbek lagu. Oh, iya lah. Padahal gak lagu kok sedang nulis biasa ngawur ngono. Ono pecel barang gitu. Karak Genre ini apa? alternatif. Netral. Itu termos band itu loh. Oh iya. Tapi Masih ingat gini itu Gus, apa lagu yang Ini gak jelas ya. Di situ. Menarik itu. Dari aku tak muncul. Ini ambil peredaran. Tanyakan pada ahlinya. Bung Kamal Yusuf. itu bisa bulan Januari sempat jalan Pak. Akhir Januari. Kemarin. Iya, Januari Pak ya. Kemarin baru tempat saya, Gus. Habis dari rumahnya Dari Muklis. rumah saya juga, Tempat saya. Gus. Ini sih. Ora, sak bare kan dhewe ngomong Dhewe, ya. kantik. Sing ngomong
mampir nih kono. Suwi enggak gaweane enggak bisa. Itu tapi luar biasanya beliau dapat putranya Habib. Jadi putrinya Habib. Jadi istrinya itu Habibah. Karena saya kan bikin yasinnya ayahnya itu Sayyid, masih Bogor Sayyid. Luar biasa. Memperbaiki keturunan. Nah itulah, ini yang dinamakan Duriah itu seperti itu. Jadi laki-laki Jawa yang menikah dengan Habibah, Sarifah itu menurunkan kiai-kiai termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, itu masih Duriah. Makanya jangan kita kalau mengatakan Duriah Rasulullah itu jangan cuma Habib, Sayyid, Sarif, enggak, tapi masih ada Duriah. Ya contohnya Aang seperti itu. Sederhananya begitu. Dari dulu tuh pernikahan tuh ada terus. Jadi jalur laki-laki. Kalau jalur laki-laki pasti nek enggak Sayyid ya Sarif gitu. Nah, kalau Duriah itu dari jalur perempuan. Makanya saya ingat kata-kata Gus Bah itu jangan sepelekan Duriah dari jalur perempuan karena setiap Sayyid dan Sarif itu pasti melalui Fatimah yang tidak langsung ke Nabi Muhammad. Saya ngikuti Gus Bah itu luar biasa. Tokoh idola saya. Tapi sebenarnya apa sih? Ya. Oh iya, seseorang itu sama Sarifah atau Habib itu ono saya ada keistimewaan nggak maksudnya dari para aspek mungkin rumah ya dari nasab aja ya. Masing-masing. Covernya tadi. Oh iya. Gus Hafiz dulu lagu apa jenenge? Dan favoritnya apa di Jember? Netral. Pokoknya dia juga setiap ada nasib baru beli ya. Tapi netral punya semua. Netral gitu. Terus 1, 2, 3, 4, 5 sampai di Mesir waktu itu masih sempat nyuruh anak ngirimkan yang apa? Yang ngurangi. Oh iya. Saya kira sekitar 12 itu. Yang pulang dari Mesir Jawa Barat dengan kurang. Kalau melihat ini ya, apa tuh? Kira-kira ya dengan setuju atau tidak, dan ini mungkin bisa masukkan pada apa Gus Muklis itu. Mantap. Oh, kalau di sini ini kata pengantarnya adalah Sawi ya, sama Rosan Maki, Yamaki. Ya. Kalau yang buku kedua ini, kalau Gus Sawi sama Gus Bah ini tidak. Bareng kan gimana? Setuju saya. Kalau berkenan setuju asal yang ngomong ke Gus Bah Gus Awe. Saya yo. Saya malah Gus Bah saja aku sudah kan di pertama. Saya itu karena Gus Bah itu gini loh. Gus Bah itu mungkin tidak ingin publikasi ya. Tidak ingin. Beliau kan saya pernah ketemu sendiri memang auranya berbeda kalau kita ketemu sendiri. Oh neng YouTube pun guyon, tapi ketemu beliau ya awake dhewe wis ngene wis. Jadi kayak Dari BBM lebih. Dari aku foto aku malah publikasi ya. Bagian dari kesombongan. Aku ketemu Gus Bah itu sungkan Pol. Jadi aku begitu ngomong aja wis. Tapi alhamdulillah beliau itu nanya gitu. Dari mana Mas? Dari ini saya jawab semuanya kan. Saya sering ngikuti ngajinya di Bedukan kan. Berarti setelah baca buku itu ya, sampai setelah buku saya terus lagi dipanggil gitu. Terus lagi kita kesempuk. Iya, saya kasih bukunya dulu. Kan saya kayak di sini cah dalamnya datang. Menanyai satu persatu keperluannya apa. Nah, saya kasih buku ini, saya pengen ketemu Gus Bah untuk mengkonfirmasi apakah benar saya menuliskan. Nah, tapi dari sekian tamu yang ada di banyak kan yang itu yang dipanggil cuma saya karena waktu itu langsung ke konfirmasi. Nah, jadi konfirmasi dan beliau membenarkan tapi tidak mau. Oh gitu. Dan saya konfirmasi lagi itu masih Jamil Asam dan berikan ke polres kita langsung dan mereka membenarkan semua nasab yang saya tulis itu dibenarkan. Ini memang harapan saya pengen ketemu langsung itu sebetulnya ya karena idola saya sejak lama. Gus Bah itu sudah menjadi idola saya sudah lama. Sebelum Buku ini dan Gus Bah kan baru masuk edisi kedua.
Karena saya tidak tahu bahwa Gus Bahar ini masih kuliah saya ulang. Yang saya tahu ya Lasem. Nah, ternyata Lasem dan saya ulang itu selalu ada perlintahan. Nah, itu ada perlintahan. Itu kan akhirnya ya. Makanya Gus Bahar sama Gus Haris ada di buku yang kedua. Buku yang ini. Oh, ya buku ini, buku yang ini. Di mana? Di sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Ya, ini. Ya, tak jajan. Pak Emil Darga. Oh iya. Ini sebelumnya Gus Bahar. Ini silsilahnya Pak. Silsilahnya ada kan? Di sini tidak ada. Tidak ada. Oh, baik. Karena gambar semuanya penuh. Mungkin ini nanti di buku kedua gitu ya, yang silsilah itu ya. Bagus. Tapi masih proses mudah-mudahan. Iya, karena menulis itu juga tidak gampang ya. Tidak seperti bikin konten yang karena jam jadi menulis kan harus ada editing, ada proofreading, ada tata letak dan lain-lain. Prosesnya itu buku itu lebih rumit dibandingkan dengan bikin konten. Iya. Konten harus jadi. Iya. Itu nggak boleh bikin buku asal nggak boleh. Salam di Neronli nang tulis. Ini pun aku. Di sini ada juga semua ada. Sudah aja. Ya dulu ada waktu panggilan itu juga masih biasa. Jadi kita tidak bicara per institusi ya, misalnya tambak beras itu hanya tertentu. Kemudian kalau misalnya langitan mungkin hanya Yaya Abdullah Fakir. Itu jadi nggak semuanya, nggak bicara seluruh pondok pesantren langitan hubungan sekolah enggak. Nanti jadi keliru. Jadi persen nih. Ya kita tunggu nanti ya silsilahnya secara uji di buku keduanya itu ya. Makanya karena inti masuk dalam tagline bekerja keras, bekerja keras menuju generasi itu harus diwujudkan. Diwacanya Pak Kayi, kandidat profesor. Lah iya. Ini monggo kandidat profesor ya. Gimana ceritanya Pak Kayi? Katanya sudah jadi SD. Ya, ini adalah Mas Kamal Yusuf, salah satu di antara santri Kaliwates. Mohon maaf ya, saya sambil lesehan, geger saya agak nggak nyaman. Mas Kamal Yusuf ini salah satu santri Kaliwates yang menarik bagi saya karena ternyata di usia yang masih belia dan apa ya, kemarin kemudian ada postingan bahwasanya Mas Kamal termasuk yang kandidat guru besar. Bener nggak Mas Ibas? Itu postingan dari siapa ya? Ya entah kalau ada nama Kamal Yusuf ya. Itu saya nggak pernah posting, nggak tahu. Nah, itu ada SK pengajuan. Alhamdulillah. Ya. Setidak-tidaknya itu menjadi kebanggaan bagi kami ya. Atau saya lah guru gitu ya. Oh, kalau kakak kelas guru kan menjadi motivasi. Kalau Mas, iya ceritanya Mas, copot ngalah Gus Awis, Mas Hilmi Tabari loh. Iya ceritanya. Belum. Baru Itulah. iseng-iseng aja. Ikut program. Ada namanya program ini. Saya sering ikut nulis jurnal. Enggak. Sudah berkuliah. Bukan kalau orang kan juga beliau. Sama. Ya. Gak sering nulis jurnal. Ini dengar kayak. Wah. Karena saya nggak ada kerja, beda sama beliau untuk pejabat, ntar lagi dekan gitu. Ya. Tahun Saya depan enggak disebut bulan. enggak, saya nggak masuk dalam radar orang-orang yang dianggap berjabat sebagai pejabat. Kami dari sejak mahasiswa beliau pimpinan tim, namanya 98 itu, zaman-zaman reformasi itu beliau pimpinan tim. Jadi sudah penyakian Cek mau sampean. Iya di mana kok usia relatif lebih muda cepat. Nah, Ada lagi Mas apa itu? Kalau Rogo. Mandiri.
Oh, aktif. Mas Asin. Kalau Mas Asin kan karena saya juga tahu buku yang memakai gitu ya. Tentang kalau jurnal. Saya sama nyebut ini. Sopo ngerti lagi ya. Ini kata-kata ini kesadaran Mas ya. Iya Mas. Itu ada program namanya program percepatan guru besar. Ya, jadi saya iseng-iseng aja ikut program itu daftar, kemudian lolos. Ada banyak yang daftar katanya. Iwin gitu. Tapi hanya beberapa yang misalnya diloloskan. Ya sudah saya Mas Lewis dari guru besar untuk kalau ada kewajiban-kewajiban tertentu tadi kita sudah iya, jadi guru besar banyak kewajibannya. Ada kajian untuk menulis di jurnal nasional, ada kajian untuk tetap menulis publikasi kayak buku kalau kita setiap tahun selalu menerbitkan buku ya. tunjangan juga ada. Tunjangan ada. Selain sertifikasi dosen ya? Itu pasti bagi dosen yang sudah lolos sertifikasi pasti dapat tunjangan. Tapi untuk guru besar ada tunjangan guru besar. Ada. Sama soal ngajar no Win aktif nggak Mas? Ya ngajar di UIN saja. Gak neng NU Muhammad ya? Enggak. Penuh ya? Saya Di Persis ya? hah? Apa itu sih? Ini sama kita dari dulu keluarga Persis masuk lah. Benar? Enggak. Yang Mas Hilmi ini kan selalu saya dari Pak Seder ini. Ini tak nonton itu. Wah, semua. Siapa Mas? Masih jadi. Enggak ya melo-melo maksudnya biasa. Kalau beliau banyak tugasnya, ikut di ini banyak. RT karena biasa saja. Nah Mas Hilmi ya? Mas Hilmi. Masih saya baru cuti tahun. Di mana Mas? Di UIN. Cuti karena uang SPP saya kebutuhan meja. Meja apa? Meja rumah. Video. Ini seperti itu. Ya, saya ya seperti sampean Biasa. Biasa saja dia. Makanya itu pertanyaan sekolah terakhir ini terus opo oleh teman seumur. Itu biasa. Kan baru tagline biasa. tidak bisa keles. Oh iya, kocok-kocok dulu teko. Oke, sementara break ya. Oke, mungkin di break. Ya, oke. Oke.